Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurpaca, NPM 221097 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa yang telah dibahas selama satu semester kemarin, yaitu tentang metode dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu teknik penyelesaian sengketa berdasarkan landasan filosofis, asas, dan juga dasar hukum. Nah, landasan filosofis dalam teknik penyelesaian sengketa ini terdapat di dalam Pancasila, khususnya pada sila keempat dan juga sila kelima. Nah, pada sila keempat ini, mengapa demikian? Karena teknik penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, terdapat di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga dari musyawarah ini akan tercapainya suatu keadilan yang mana terdapat di dalam sila kelima, yang mana pada intinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teknik penyelesaian sengketa ini dimulai dari musyawarah untuk mencapainya suatu keadilan. Selanjutnya, apa sih alternatif penyelesaian sengketa? Nah, alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara atau metode atau teknik penyelesaian sengketa melalui jalan lain selain peradilan. Maka disebut alternatif. Pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan juga rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan juga biaya rendah. Sifat alternatif penyelesaian sengketa. Nah, sifat alternatif penyelesaian sengketa yang pertama bersifat supel atau fleksibilitas, yang kedua tidak kaku, yang mana tetap formal, adversarial, dan juga prosedural. Sehingga yang terakhir bersifat tertutup. Nah, tujuannya alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki tujuan yang pertama untuk mencapainya kesepakatan, yang kedua win-win solution, tiga menjaga kerahasiaan para pihak, yang keempat menjaga hubungan, yang kelima memperlancar jalan untuk memperoleh keadilan. Selanjutnya dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa yaitu ada secara filosofis yang sudah tadi dijelaskan dan juga ada secara hukum positif, yang mana hukum positif ini diatur di dalam RV, HIR, terus Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Arbitrase, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asas-asas alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada asas itikat baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan berkontrak, asas kerahasiaan, asas keadilan, dan juga asas kepastian hukum. Asas itikat baik yaitu asas yang mana keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa apa yang akan atau mereka hadapi maupun yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, ada asas kontraktual. Asas kontraktual ini yaitu adanya kesepakatan yang dituangkan di dalam bentuk tertulis oleh para pihak. Yang ketiga, ada asas mengikat. Asas mengikat yaitu para pihak wajib mengetahui apa yang telah disepakatinya. Yang keempat, ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersebut. Yang kelima ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yaitu penyelesaian sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain, hanya para pihak saja. Dan juga ada asas keadilan. Asas keadilan ini yaitu bertujuan untuk tercapainya suatu win-win solution. Dan yang terakhir ada asas
kepastian hukum. Apabila sengketa telah selesai, maka kepastian hukum akan tercapai. Nah, selanjutnya ada macam-macam teknis alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 6 Undang-Undang Arbitrase, macam-macam teknis alternatif penyelesaian sengketa yaitu ada negosiasi, konsoliasi, mediasi, dan arbitrase. Adapun menurut perkara PHI yaitu ada tripartit dan juga ada bipartit. Nah, negosiasi. Negosiasi menurut Gary Goldpaster merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, yang mengandung seni dan juga penuh rahasia, untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap menguntungkan para pihak. Nah, selanjutnya tahap-tahap negosiasi. Yang pertama ada orientasi dan mengatur posisinya. Mengatur posisi terlebih dahulu. Yang kedua, berargumentasi. Terus yang ketiga, keadaan darurat dan kritis. Yang keempat, formulasi kesepakatan. Nah, ketentuan mengenai arbiter. Siapa saja sih yang dapat diangkat sebagai arbiter? Nah, yang berikut ketentuannya. Yang pertama, orangnya harus cakap hukum. Yang kedua, berusia minimal 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan. Yang kelima, memiliki pengalaman dan menguasai bidang yang disengketakan minimal 15 tahun. Yang terakhir yaitu pejabat peradilan dilarang menjadi arbiter. Nah, untuk penunjukan arbiter sendiri, arbiter itu diangkat atau ditunjuk oleh para pihak. Boleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, atas dasar kesepakatan perjanjian, yaitu ini diatur di dalam pasal 12 ayat 1. Selanjutnya, diatur juga di dalam pasal 13, apabila para pihak tidak dapat menyepakati, maka dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiternya. Nah, untuk jumlah arbiter sendiri, yaitu yang pertama ada arbiter tunggal, kemudian atau arbiter tunggal atau dengan majelis arbiter. Ini diatur di dalam pasal 14. Nah, jika di dalam perjanjian disepakati menggunakan majelis arbitrase, maka masing-masing pihak mengusulkan seseorang arbiter. Selanjutnya, kedua arbiter dari penunjukan termohon dan pemohon menunjuk arbiter ketiga yang menjadi ketua majelis arbitrasenya. Ini diatur di dalam pasal 15. Baik, itu tadi presentasi dari hasil yang telah dipelajari selama 1 semester. Nah, selanjutnya lanjut ke analisis pasal. Baik, yang pertama yaitu di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di dalam pasal ini, dengan adanya irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, persoalan dengan adanya irah-irah ini tidak ada dan tidak diisyaratkan di dalam putusan arbitrase dimanapun juga. Nah, kekhasan dengan penggunaannya irah-irah ini mungkin hanya ada di Indonesia saja. Irah-irah ini juga penting dicantumkan di dalam suatu putusan yang sifatnya yudisial. Mengapa demikian? Karena irah-irah ini merupakan syarat yang harus ada di dalam setiap putusan pengadilan agar dapat memperoleh suatu kekuatan eksekutorial dan juga seperti halnya suatu putusan pengadilan. Selanjutnya, mengenai bunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengenai bunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat dimaklumi karena pengertian ini merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai yang telah tercantum di dalam Pancasila Sila Pertama. Selanjutnya, dalam analisis pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, pasal ini kontradiktif sebenarnya dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang mana dalam pasal 70 ini menyatakan terhadap putusan arbitrase ini para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. B. Setelah putusan diambil
ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. C. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, di dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding kasasi maupun adanya peninjauan kembali. Akan tetapi di dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini memperbolehkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan memenuhi salah satu unsur yang telah tadi disebutkan pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya analisa pasal 70. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase ini memiliki sifat limitatif karena dalam penggunaan frasa-frasa yaitu diduga pada pasal 70 ini dengan frasa harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Nah, pada penjelasan pasal 70 bertentangan dengan hukum. Nah, dengan adanya kontradiksi ini maka harus membatalkan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Selain itu, penjelasan pasal 70 juga memberatkan keefektifan pada pasal 71 Undang-Undang Arbitrase. Dalam pasal 71 disebutkan bahwa pembatalan putusan arbitrase harus diputus dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Berdasarkan pemahaman hukum acara pidana, nah secara umum hal ini jelas sulit untuk dilaksanakan karena kompleksivitas proses perkara yang dimulai pada instansi kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan ini dinilai akan memberatkan pelaksanaan pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya analisa pasal 62 ayat 1 dan ayat 2. Nah, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Arbitrase ini, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan juga kompetensi dari arbitrase yang dipilih. Artinya, Pengadilan Negeri ini tidak dapat diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengizinkan atau menolak eksekusi. Nah, kalau menolak, alasannya hanya yang secara limitatif ditentukan di dalam pasal 62 ayat 2. Di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan juga ketertiban umum terhadap penolakan eksekusi karena alasannya sebagaimana diatur di dalam pasal 62 ayat 2. Tidak ada upaya hukum manapun. Nah, pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri. Dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan, maka putusan arbitrasenya ini tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan negeri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.